Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bioozon, pada video ini kita akan bahas mengenai komponen protoplasma yang merupakan bagian daripada sel tumbuhan. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagian-bagian dari sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan itu terdiri atas protoplas dan juga dinding sel, di mana letak dari protoplas itu lebih dalam daripada dinding sel. Atau protoplas itu adalah bagian yang dibungkus oleh dinding sel, di mana protoplasnya ini terdiri atas komponen protoplasma dan juga komponen non-protoplasma. Untuk komponen protoplasmanya terdiri atas sitoplasma, organela, dan juga inti sel. Sedangkan untuk komponen non-protoplasma berupa vakuola dan juga zat ergastik. Nah, pada video ini kita akan titik beratkan pembahasan pada komponen protoplasma. Di dalam bagian sel tumbuhan itu ada bagian yang sebagai penanda bahwa sel itu hidup, dan itu kemudian kita kenal sebagai komponen protoplasma. Jadi kalau ada sel memiliki komponen protoplasma, berarti selnya merupakan sel hidup karena komponen protoplasma itu tersusun atas bahan-bahan hidup yang sederhana. Dan ini adalah gambaran daripada sel tumbuhan, di mana kita bisa lihat ya ada dinding sel dan juga ada protoplas, dalamnya ada protoplasma dan juga non-protoplasma. Nah, pada video ini, saya berharap pada adik-adik mahasiswa yang sedang mengontrak anatomi tumbuhan ini agar bisa membuat summary tentang hal-hal yang membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Jadi bisa membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, dengan demikian berarti kita tidak perlu membahas uraian tentang perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan di video ini. Karena mahasiswa diharapkan secara mandiri atau secara kelompok berdiskusi untuk membuat summary tentang perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Langsung saja untuk komponen protoplasma. Yang pertama adalah sitoplasma, di mana untuk sitoplasma ini adalah zat yang berada di dalam sel. Sifatnya setengah cair atau dalam keadaan fase gel, di mana komponen utamanya adalah air. Tapi air di sini ini bukan air biasa, karena air pada sitoplasma ini memiliki bahan dasar yang sangat jernih dengan indeks pH-nya ini lebih besar daripada air. Nah, cairan pada sitoplasma ini disebut juga sebagai hyaloplasma. Jadi air yang sebagai penyusun daripada sitoplasma ini adalah hyaloplasma, di mana letaknya ini berada di sebelah dalam dinding sel dan di sebelah luar dari nukleus, yang bagian luarnya dibatasi oleh membran plasma. Jadi bisa dikatakan bahwa sitoplasma ini adalah cairan yang berada di dalam sel di luar dari cairan nukleus. Karena nanti untuk cairan yang ada di dalam nukleus itu memiliki istilah yang berbeda, bukan lagi sitoplasma. Nah, nanti kita akan bahas itu di video yang lain yang berkaitan dengan inti sel. Jadi yang harus dipahami bahwa sitoplasma ini adalah cairan yang berada letaknya di dalam atau lebih dalam daripada dinding sel dan lebih luar daripada inti sel atau nukleus. Kemudian yang selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma ini terdiri atas ektoplasma, tonoplasma, dan juga polioplasma. Ektoplasma ada istilah lain yaitu plasmalemma dan juga plasmaderma, di mana sifatnya ini agak kental dan juga jernih. Posisinya ini adalah paling luar, membran paling luar. Kemudian diikuti oleh polioplasma. Untuk polioplasma itu sifatnya agak keruh. Kemudian letaknya yang paling dalam adalah tonoplasma atau membran vakuola. Ini adalah membran yang membungkus vakuola, di mana sifat daripada tonoplasma ini adalah jernih. Jadi di antara 3 lapisan membran plasma yang paling berbeda adalah polioplasma karena sifatnya agak keruh. Nah, keruh di sini karena adanya butiran-butiran protein sehingga mengakibatkan cairannya itu nampak menjadi keruh.
Kemudian yang selanjutnya, untuk membran sel ini juga memiliki fungsi atau tugas, yaitu sebagai regulate atau sebagai bagian yang mengatur tentang masuk dan juga keluarnya material itu dari dan ke dalam sel. Jadi ini mengatur lalu lintas sel berkaitan dengan perpindahan dari material, baik itu yang dari luar masuk ke dalam sel maupun yang dari dalam sel ini keluar dari sel. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan lingkungan antara di dalam dan di luar sel, sehingga mengakibatkan material ini bisa masuk dan keluar. Dan sifat dari membran plasma ini adalah selective permeable, yang memiliki arti bahwa setiap material itu tidak bisa masuk ke atau tidak bisa melewati membran plasma ini, hanya material-material tertentu atau yang terseleksi. Nah, itu pembahasan mengenai membran sel, mengenai struktur, itu sudah kalian pelajari di mata kuliah lain sebelumnya di semester lalu, yaitu di biologi sel. Jadi kita tidak akan bahas mengenai strukturnya. Kemudian yang selanjutnya adalah organela sel, di mana untuk organela sel ini kurang lebih juga sama seperti yang dibahas pada mata kuliah biologi sel. Jadi nanti kita penekanannya pada organela yang merupakan ciri daripada organela pada sel tumbuhan. Organela yang pertama adalah retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini merupakan sistem kompleks dua membran yang membatasi sebuah ruang yang sempit, di mana bentuknya adalah sisterna yang melebar. Nah, untuk retikulum endoplasma, ini terdiri atas retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Untuk retikulum endoplasma kasar, ini disebut juga sebagai RE kasar atau sifatnya granular, sedangkan RE halus ini sifatnya agranular. Dikatakan kasar karena adanya granul-granul atau adanya butiran-butiran atau bulatan-bulatan yang kemudian kita kenal itu adalah salah satu organela sel yang lain yang kita sebut sebagai ribosom. Jadi, yang membedakan antara RE kasar dan RE halus adalah keberadaan dari ribosom. Kalau pada RE-nya ada ribosom, berarti itu adalah RE kasar. Sedangkan kalau tanpa ribosom, berarti itu RE halus. Adapun fungsi dari RE secara keseluruhan adalah sebagai sistem transport intraseluler, kemudian pembentukan dinding sel, dan juga untuk sekresi. Kemudian organela yang selanjutnya adalah aparatus Golgi atau badan Golgi, atau dikenal juga diktiosom, sebuah istilah yang digunakan untuk badan Golgi pada sel tumbuhan. Nah, untuk diktiosom ini merupakan sistem tumpukan sisterna pipi yang bulat, sehingga pada gambar sel itu kita juga agak sedikit sukar untuk membedakan antara retikulum endoplasma dan juga diktiosom, di mana fungsinya juga adalah sebagai tempat sekresi gula, polisakarida, dan juga sekresi kompleks protein. Nah, ini bentuk daripada diktiosom. Kemudian yang tadi ini bentuk daripada retikulum endoplasmik atau retikulum endoplasma, di mana ada retikulum endoplasma kasar. Di sana terdapat adanya granul-granul yang merupakan ribosom. Kemudian bentuknya ini sernak seperti kantong Doraemon. Kemudian organela yang selanjutnya adalah ribosom, di mana untuk ribosom
Ini merupakan partikel kecil berdiameter 17-20 mikrometer. Keberadaannya ini bisa menempel tadi pada membran luar retikulum endoplasma yang mengakibatkan retikulum endoplasma kasar. Kemudian bisa juga terdapat bebas dalam sitoplasma. Kemudian bisa ditemukan dalam nukleus, pada kloroflas, kemudian juga pada mitokondria. Ribosom ini tersusun atas RNA dan juga protein. Kemudian untuk menjalankan fungsinya, bergerombol membentuk poliribosom atau folisom. Fungsi dari ribosom ini adalah untuk sintesis protein. Jadi kalau bicara mengenai ribosom, itu tidak akan lepas dari yang namanya sintesis protein. Dan detail mengenai sintesis protein itu dipelajari di mata kuliah yang lain. Jadi untuk ribosom kita bahas putar fungsinya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mitokondria. Untuk mitokondria ini bisa diamati di mikroskop cahaya dengan menggunakan pewarnaan yaitu Janus Green Bay. Di mana bentuk dari mitokondria ini bentuknya lonjong, memanjang, kemudian bercaping, kemudian dibatasi oleh dua membran unit atau dua unit membran yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian untuk ukuran diameternya ini 0,5 mikrometer, panjangnya 6 mikrometer. Fungsi dari mitokondria yang pertama adalah proses perubahan energi, kemudian berisi enzim-enzim siklus Krebs. Jadi kalau bicara mengenai mitokondria, ini tidak akan jauh dari proses respirasi sel, di mana dalamnya itu ada siklus Krebs. Makanya berisi enzim-enzim yang terlibat di dalam siklus Krebs. Nah, untuk mitokondria, ini merupakan satu organela yang istimewa karena mitokondria itu memiliki DNA mitokondrion, sehingga ini merupakan organela satu-satunya yang memiliki DNA di luar daripada DNA yang terdapat pada inti sel. Dan fungsi utamanya adalah menyediakan ATP untuk proses metabolisme. Ini struktur dari mitokondria. Ada matriks mitokondria, kemudian ada kriste, kemudian ada membran dalam, dan ada membran luar, juga ada ruang antara membran. Itu nanti yang akan terlibat dalam proses metabolisme, yaitu respirasi. Kemudian organela sel yang selanjutnya adalah badan mikro atau mikrobody. Ini merupakan badan renik berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Matriksnya tunggal seperti granul atau juga bisa berupa fibril, dibatasi oleh membran tunggal. Di dalamnya atau jenisnya ada peroksisom. Ini bisa dijumpai pada daun tumbuhan tingkat tinggi, berperan dalam oksidasi asam glikolat. Sedangkan satu jenis lagi adalah glioksisom. Ini bisa dijumpai pada perkecambahan biji berlemak dan juga pemecah asam lemak. Di sini berupa asetil-CoA. Kemudian juga mensintesis suksinat dari asetil-CoA. Jadi asam lemak itu bisa diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian dari asetil koenzim A itu disintesis menjadi suksinat. Ini terjadi di glioksisom. Kemudian yang selanjutnya ada sferosom atau disebut juga sebagai badan lipid. Ini yang berbentuk bola. Di mana untuk sferosom ini akan terus membesar kemudian membentuk badan lemak. Jadi bolanya ini berkumpul, bergabung, kemudian membentuk badan lemak. Jadi fungsinya itu sudah jelas, yaitu membentuk lemak. Kemudian organela yang selanjutnya, mikrotubul, ini berupa struktur lurus memanjang, kemudian kosong di tengah, tersusun dari subunit protein berbentuk bola atau tubulin, diameternya antara 23-27 mikrometer.
Kemudian letaknya bisa dijumpai di tepi sitoplasma berdekatan dengan dinding sel. Kemudian bisa juga dijumpai pada sel yang sedang tumbuh melebar dan menebal. Kemudian juga dapat dilihat pada proses mitosis dan meiosis. Tepatnya pada fase pragmoplas, itu akan muncul di antara kedua nukleus anak pada fase telofase. Jadi pada fase telofase di pragmoplas itu akan muncul di antara kedua nukleus anak atau pada anak inti. Kemudian mikrofilamen ini berupa struktur protein yang ramping, diameter antara 5 sampai 7 mikrometer. Dalamnya terdapat aktin atau protein globular, di mana ini tersusun sebagai rantai ganda yang terfilin. Fungsi dari mikrofilamen ini adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan juga untuk pengaliran sitoplasma. Jadi dengan adanya mikrofilamen, air atau sitoplasma itu tidak diam tapi terus bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah plastida, organela yang khas pada tumbuhan, yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan karena plastida ini tidak dimiliki oleh hewan. Nah, sekali lagi untuk plastida ini adalah organela yang khas pada tumbuhan, memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang bervariasi, kemudian dibatasi oleh dua membran unit, di mana untuk asal plastida ini ada dua macam. Yang pertama ada floplastida, kemudian ada juga plastida, di mana untuk floplastida ini adalah enzim pembentuk protein, lipid, dan juga RNA. Sedangkan untuk plastida, ini adalah enzim pembentuk klorofil, karotenoid, dan juga pigmen serta karbohidrat. Sedangkan untuk jenis-jenis plastida itu ada leukoplast, kemudian ada chromoplast, dan juga ada chloroplast. Nah, untuk leukoplast sendiri, yang pertama, sifatnya itu tidak berwarna, kemudian ukurannya kecil, bentuknya jorong, bisa juga memanjang. Kemudian fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi plastida yang pertama adalah leukoplast. Di sini sifatnya berbeda dengan chromoplast dan chloroplast karena tidak memiliki pigmen warna dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, jenis-jenis leukoplast ini didasarkan kepada zat makanan yang disimpannya. Yang pertama ada amyloplast. Amyloplast ini berupa amilum untuk sebagai zat simpanan. Kemudian proteinoplast menyimpan protein dan elaioplas ini penyimpan lemak. Jadi yang disimpan di leukoplast itu adalah amilum, protein, dan juga lemak. Dan masing-masing itu disimpan dalam amyloplast, proteinoplast, dan juga elaioplas. Ini contoh untuk amilum. Ini ada amilum pada kentang yang bawah. Kemudian yang atas itu amilum pada ubi. Kemudian yang kedua, plastida yang kedua adalah chloroplast. Chloroplast ini adalah mengandung klorofil yang merupakan pigmen hijau sehingga mengakibatkan bagian yang memiliki chloroplast ini menjadi warna hijau. Untuk tumbuhan tingkat tinggi, chloroplastnya itu berbentuk lensa, memiliki ukuran diameter 2-6 mikrometer, tebalnya 0,5-1 mikrometer. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah, memiliki beberapa bentuk dari chloroplast. Yang pertama ada bentuk jala, yang kedua bentuk spiral, dan juga bentuk bintang. Nah, untuk model bentuk lensa ini yang sering kita jumpai karena dalam proses pembelajaran kita lebih banyak ditekankan pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di sini ada stroma, kemudian ada lamella, ada stroma, kemudian ada granum atau grana, kemudian ada juga membran tilakoid dan lain-lain.
Nah, kemudian di sini ada yang bentuknya bintang. Yang bentuknya bintang ini contohnya pada zygnema. Kemudian di sini ada yang bentuk spiral. Kemudian ada juga yang bentuknya jala. Untuk yang bentuk jala, ini contohnya pada Cladopora. Ini pada lumut yang biasa kita jumpai di aliran sungai. Itu memiliki bentuk dari kloroplas yang bentuknya jala. Kemudian yang spiral, ini bisa kita lihat pada Spirogyra protecta. Sedangkan untuk yang bintang, ini bisa kita temui pada zygnema. Kemudian yang ketiga, itu ada chromoplas. Chromoplas ini merupakan plastida yang memiliki pigmen warna. Cuman di sini berbeda warna dengan apa yang ada pada kloroplas. Kalau kloroplas hijau, kalau chromoplas ini memiliki beberapa warna karena mengandung karotenoid. Warnanya bisa kuning, merah, kemudian juga bisa jingga. Bentuknya kristal, pasir, persegi, jarum, dan lain-lain. Kemudian pigmen yang terdapat dalam chromoplas, yang pertama ada pigmen glycogen. Ini mengakibatkan warna merah. Contohnya warna merah pada tomat, kemudian juga warna merah pada cabai. Kemudian yang kedua, karoten ini mengakibatkan warna jingga. Contohnya warna jingga pada wortel. Kemudian xanthofil ini mengakibatkan warna kuning pada bunga. Nah, ketiga pigmen ini memiliki sifat yang lipokrom atau larut dalam lemak. Nah, jadi itu untuk plastida. Kalau kita ambil summary-nya untuk plastida, plastida itu tadi terdiri dari chromoplas, chloroplas, dan leukoplas. Di mana untuk chromoplas itu memiliki pigmen karena adanya karotenoid, ada likopen, karoten, xanthofil yang memberikan warna-warna tertentu, sedangkan untuk klorofil itu memberikan warna hijau. Dan untuk leukoplas itu tidak memiliki pigmen warna, warnanya tetap jernih. Di dalamnya gunakan untuk penyimpanan amilum, lemak, dan juga protein. Protein disimpan pada proteinoplas, lemak disimpan pada elaioplas, dan amilum disimpan pada amiloplas. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai komponen protoplasma, tapi masih ada pembahasan lain yaitu tentang dinding sel, tentang inti sel yang akan kita bahas pada video yang lain karena durasinya yang ini sudah cukup panjang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.